Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menunjukkan sikap siap dan teguh bila ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Kesiapan untuk ditahan dilontarkan Hasto Kristianto saat menghadiri pemeriksaan kedua dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025. Saya siap lahir batin karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan, tandas Hasto. Ia menjelaskan bahawa penahanan KPK merupakan bentuk proses hukum yang berkeadilan di Indonesia. Oleh sebab itu, Hasto tak mempersoalkan penahanan oleh Komisi Anti Rasuah terhadap dirinya jika benar-benar terjadi. Hasto menyebutkan bahawa ia bukanlah sebagai pejabat negara dan tidak ada kerugian negara yang menimpa terhadap kasusnya. Bahkan, ia mengkritik keras terhadap proses hukum yang penuh dengan agenda politik dan penyalahgunaan kewenangan. Keterangan saksi bahkan dipersulit hanya karena enggan menyebut nama saya. Bukti-bukti dalam pra-peradilan pun diperoleh dengan cara yang tidak sah, termasuk intimidasi dan penyamaran oleh penyidik KPK, terangnya. Tak hanya itu, Hasto juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM dan ketidakadilan dalam sistem hukum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, politik hingga iklim investasi di Indonesia. Selama 6 bulan terakhir, banyak duta besar yang bertemu dengan saya dan mempertanyakan kegelapan demokrasi di Indonesia. Mereka prihatin melihat bagaimana hukum digunakan untuk kepentingan politik semata, pungkasnya. Tanggapannya Pak dengan pembentukan moralitas bareng-bareng. Pak, suruh diem dulu Pak. Bocor Pak, bocor Pak. Maju dulu. Di tempat biasa aja. Kita dulu. Hasto. Suruh diem dulu, Bang, depan suruh diem, Bang. Mundur dikit. Teman-teman biar semua dapat. Pasok. Turun dikit. Biar dapat. Ya, jauh. Ayo. Udah belum, Bang? Woi, jangan dorong ya. Mundur dikit, Bray, mundur dikit belakang. Cukup, Bang. Sabar. Pasok. Ayo masuk. Oke, dah siap. Dah. Oke. Baik, terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, rekan-rekan pers semua. Mohon maaf agak terlambat karena bis yang kami pesan itu sempat 3 kali di-cancel. Apakah ada obsus atau tidak? Yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 bis, tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat. Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik
terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya hanya karena tidak mau menyebutkan nama saya. Yang kedua, bahwa bukti-bukti yang disampaikan di dalam pra-peradilan ternyata diperoleh juga dengan cara-cara yang tidak sah, dengan cara-cara melanggar etika, dengan cara-cara yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terjadi dengan saudara Kusnadi ketika dia datang mendampingi saya. Maka penyidik KPK, saudara Rosa Purba Bekti, kemudian menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas barang milik DPP PDI Perjuangan, dan kemudian menginterogasi tanpa adanya surat perintah panggilan. Sehingga ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan kemudian yang keempat, bagaimana proses pra-peradilan yang terbuka bagi masyarakat umum, ternyata bukti-bukti yang disampaikan atas suatu perkara yang sebenarnya sudah inkrah dan tidak bisa diproses kembali. Nah, untuk itu meskipun diwarnai dengan berbagai praktek-praktek pelanggaran hukum dan intimidasi, saya tetap datang ke KPK ini. Perlu rekan-rekan pers ketahui, selama 6 bulan terakhir, banyak jurnalis asing dan juga duta besar yang bertemu dengan saya. Mereka mempertanyakan tentang kegelapan demokrasi di Indonesia ini. Mereka begitu prihatin dengan kegelapan demokrasi ini hanya karena ambisi kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau suatu negara berdiri tanpa suatu hukum yang kokoh, yang berkeadilan, maka dampaknya sangat luas. Tidak hanya kehidupan sosial, politik masyarakat, tetapi juga iklim investasi. Tidak akan ada investasi yang masuk ketika tidak ada hukum yang memberikan kepastian di dalam seluruh tata pemerintahan negara kita. Karena itulah kami mohon doanya, kami datang dengan niat baik, dan untuk itu mohon bersabar, kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak, kalau ditahan gimana, Pak? Pak, kalau ditahan di KPK hari ini gimana, Udah Pak? siap lahir batin. Kan Pak Agus sebenarnya penundaan tuh, Pak. Tapi kalau ditahan sudah siap. Jadi saudara-saudara sekalian, satu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, juga menetapkan orang kepercayaan Hasto yang bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus tersebut. KPK menduga Hasto Kristianto bersama dengan Doni Tri Istiqomah terlibat dalam pemberian suap, yaitu kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fredelina pada tahun 2019 lalu. Menurut KPK, peran Hasto Kristianto adalah menempatkan Harun Masiku di Dapil 1 Sumsel, padahal yang bersangkutan atau Harun Masiku berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, Hasto meminta agar Rieski Aprilia mundur selaku suara terbanyak kedua, sehingga Rieski lah sebetulnya yang berhak menggantikan atau pergantian antar waktu almarhum Nazaruddin Kiemas. Hasto juga meminta bantuan Saiful Bahri, Harun Masiku serta Doni Tri Istiqomah, yakni untuk menyuap anggota KPU RI Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina.
Sementara terkait dugaan perintangan penyidikan, KPK menduga Hasto lah yang memerintahkan Harun Masiku buron setelah sebelumnya meminta Harun untuk menceburkan HP-nya ke dalam air. Kemudian saat Harun Masiku menjadi buronan KPK, Hasto juga memerintahkan hal yang sama serta mempengaruhi para saksi untuk bungkam dan memberikan keterangan yang tidak benar. KPK menjerat Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah dengan pasal 5 Undang-Undang Tipikor tentang penyuapan dan pasal 20 Undang-Undang Tipikor terkait menghalangi penyidikan KPK